Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Tetap semangat? Sehat? Ya, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini kita lanjutkan lagi pelajaran kita. Agar yang kamu pelajari dapat mudah kamu pahami, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa rizqni fahma wa amalan sholihan. Amin. Masih pada pelajaran 7 dengan subtema menerima keberadaan malaikat Allah dan perilaku yang mencerminkannya. Nah, anak ibu coba perhatikan gambar. Nah, dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, kita harus meyakini bahwasannya ada malaikat Raqib dan Atid yang selalu mengawasi perbuatan kita, amal baik kita atau amal buruk kita. Makanya dimanapun kita berada, kapanpun itu, kita selalu berdoa, ya Allah, Engkau kirimkan kepadaku malaikat Raqib dan Atid yang akan selalu mengawasi dan mencatat amal perbuatanku. Jadikanlah aku anak yang selalu berbuat kebaikan. Anak-anak ibu, kita telah yakin bahwa malaikat itu ada. Kita telah diberitahu keberadaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sumber-sumber yang terpercaya, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi. Lalu bagaimana cara kita menerima keberadaan malaikat Allah? Nah, caranya yang pertama adalah kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ada malaikat yang mencatat perbuatan kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberi balasannya. Cara yang kedua, banyak mengingat kematian. Kita semua tahu bahwasannya semua makhluk hidup akan mengalami yang namanya kematian. Makanya sebelum itu atau ajal kita sampai, kita lebih baik mempersiapkan bekal yang akan kita bawa. Berupa apa? Amal, terutama amal kebaikan. Nah, semua amal kita nanti akan kita pertanggungjawabkan setelah kita meninggal. Cara yang ketiga, kita gemar mengerjakan perbuatan yang pelakunya didoakan para malaikat. Apa saja perbuatan yang didoakan oleh para malaikat Allah? Yang pertama, orang yang tidur dalam keadaan suci. Barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, ya Allah, ampunilah hambamu ini karena tidur dalam keadaan suci. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dan Abdullah bin Umar. Perbuatan yang kedua adalah menjenguk saudara atau sahabat yang sakit. Tidaklah seorang mukmin menjenguk saudaranya kecuali Allah akan mengutus 70.000 malaikat untuknya yang akan berselawat di waktu siang dan kapan saja hingga sore, dan di waktu malam kapan saja hingga subuh. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ali bin Abu Thalib. Perbuatan ketiga, orang yang memilih barisan paling depan dalam sholat berjamaah. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada orang-orang yang berada pada saf-saf terdepan. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Bara bin Azib. Perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah. Nah, adapun perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah, yang pertama, suka bersedekah. Tidak ada satu hari pun pada saat para hamba bangun di waktu pagi kecuali ada dua malaikat yang turun. Salah satunya berkata, ya Allah, berilah ganti kepada orang yang berinfak. Yang lain mengatakan, ya Allah, berilah kebangkrutan kepada orang yang kikir. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Perilaku yang kedua adalah gemar menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Semua amal perbuatan kita akan dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Sebagaimana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim,
ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun, yang artinya tiada suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Jadi anak-anak ibu, apapun yang kita ucapkan walaupun hanya dalam hati, semuanya akan dicatat oleh malaikat. Nah, tugas kamu adalah jawablah pertanyaan berikut. 1. Mengapa beriman kepada malaikat Allah dapat mendorong kita selalu ingat dengan kematian? 2. Mengapa beriman kepada malaikat Allah dapat mendorong kita gemar bersedekah? Nah, anak-anak ibu, pelajaran hari ini ibu cukupkan sampai di sini. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.